Udara pagi ini terasa berat, seolah ikut menekan dadaku yang masih sering sesak. 40 hari. Angka itu berputar-putar di kepalaku sejak aku membuka mata, mengalahkan sisa-sisa kantuk dari obat penenang yang masih membebaniku. 40 hari sejak Bima, suamiku, dinyatakan meninggal. Aku menatap pantulanku di cermin. Pucat. Pipi tirus dan mata yang cekung adalah saksi bisu dari koma yang merenggutku selama berminggu-minggu. Koma yang sama, yang membuatku absen di hari terakhir Bima di dunia ini. Ibu sudah siap? Suara mungil itu menarikku kembali. Rian, putra kami yang berusia 6 tahun, berdiri di ambang pintu kamar. Ia sudah rapi dengan kemeja kotak-kotak birunya, kemeja favorit yang dipilihkan Bima untuk ulang tahunnya. Hati Rian lebih kuat dari baja. Atau mungkin, ia terlalu kecil untuk mengerti arti kehilangan yang sesungguhnya. Saat kecelakaan itu terjadi, aku dan Bima berada di mobil yang berbeda. Aku selamat, meski harus terbaring antara hidup dan mati. Bima tidak. Setidaknya, itulah yang dikatakan ibu mertuaku. Arini, katanya di sisiku, begitu aku siuman. Matanya bengkak, namun tatapannya aneh. Yang sabar, ya, Nat. Bima sudah pergi. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Pertama saat divonis koma, kedua saat tahu aku takkan pernah lagi melihat senyum suamiku. Ibu mertuaku, Bu Wati, yang mengurus semuanya. Pemakaman Bima dilangsungkan di kota kelahiran mereka, jauh dari sini. Katanya, agar dekat dengan leluhur. Dan Rian? Dia masih terlalu kecil, Arini. Jangan sampai trauma. Begitu alasan Bu Wati mengapa Rian tidak diajak melihat ayahnya untuk yang terakhir kali. Aku menelan semua itu, meski hatiku remuk. Sakit fisik dan kehilangan membuatku tak berdaya. Tapi tidak hari ini. Hari ini, tepat 40 hari. Aku sudah cukup pulih untuk berjalan, untuk menuntut hakku sebagai seorang istri. Hak untuk menabur bunga dan memanjatkan doa di atas pusara suamiku. Sudah, sayang, jawabku pada Rian, mengusap rambutnya. Kita akan bertemu ayah hari ini. Ayah ada di surga, kan, Bu? Aku memaksakan senyum. Benar, sayang. Kita akan kirim doa untuk ayah di rumah nenek, ya. Bu Wati sudah berjanji. Setelah aku memohon, lebih tepatnya setengah memaksa, lewat telepon tadi malam, ia akhirnya setuju akan mengantarku ke makam Bima hari ini. Perjalanan ke kota mertuaku memakan waktu 2 jam. Rian tampak bersemangat, mungkin karena ini perjalanan jauh pertamanya sejak aku sakit. Ia berceloteh tentang sekolahnya, tentang mainan barunya, dan aku berusaha mendengarkan, meski pikiranku melayang ke Bima. Ibu, lapar? Rengek Rian saat kami memasuki batas kota. Baik, kita cari makan siang dulu, ya. Baru kita ke rumah nenek. Aku melihat sebuah restoran keluarga yang tampak teduh di pinggir jalan utama. Kita makan di sana saja, putusku. Restoran itu tidak terlalu ramai. Kami memilih meja di dekat jendela kaca besar yang menghadap ke area parkir dan jalan raya. Setelah memesan makanan, aku membiarkan Rian bermain dengan mobil-mobilan kecil yang dibawanya, sementara aku menatap keluar jendela, mempersiapkan hati. Apa yang akan kurasakan saat melihat gundukan tanah itu nanti? Marah? Sedih? Atau sekadar hampa? Ibu? Sebentar ya, sayang, makanan. Ibu, lihat. Rian tiba-tiba berdiri di kursinya, jari telunjuknya yang mungil menempel di kaca jendela. Napasnya terengah. Lihat apa? Itu ayah. Jantungku serasa berhenti berdetak. Rian, jangan bercanda. Ayah kan? Itu ayah, ibu. Ayah kok masih hidup? Aku mengikuti arah telunjuk Rian. Di seberang jalan, di depan sebuah ruko yang menjual perlengkapan bayi, seorang pria baru saja keluar dari mobil sedan hitam yang sangat kukenali. Mobil Bima. Pria itu, langkahnya, posturnya, caranya menyibakkan rambut ke belakang. Itu Bima. Napasku tercekat di tenggorokan. Kaca jendela ini seolah menjadi layar televisi yang menayangkan adegan paling mustahil. Pria itu tertawa, lalu berbalik untuk membukakan pintu penumpang. Seorang wanita muda keluar. Sangat muda, mungkin baru awal 20-an. Cantik,
dengan rambut panjang tergerai dan pakaian modis yang membalut tubuh rampingnya. Ayah peluk tante cantik, pekik Rian. Benar saja. Pria yang mirip Bima itu, tidak, itu memang Bima, merangkul pinggang wanita itu dengan mesra. Mereka tertawa bersama, lalu Bima mengecup kening wanita itu sebelum keduanya masuk ke dalam toko perlengkapan bayi. Darahku serasa surut dari wajah. Restoran ini mendadak berputar. Ibu? Ibu kenapa? Rian mengguncang lenganku. Bukan itu bukan ayah, desisku, lebih untuk meyakinkan diriku sendiri. Itu orang mirip, sayang. Cuma mirip. Tapi itu mobil ayah, Bu. Rian hafal? Aku tahu. Aku juga hafal. Pelayan. Bungkus saja, teriakku, membuat beberapa pengunjung menoleh. Aku tak bisa berpikir. Tanganku gemetar hebat saat membayar di kasir. Apakah suamiku yang sudah mati hidup lagi? Apakah aku berhalusinasi? Sisa efek obat? Kita harus kejar, Bu. Itu ayah. Rian menarik-narik tanganku. Tidak, bentakku, terlalu keras. Rian terkejut. Aku menarik napas, mencoba menenangkan diriku yang bergetar hebat. Maaf, sayang. Kita harus ke rumah nenek dulu. Nanti kita bicara, ya? Aku bergegas menarik Rian ke mobil. Saat aku menoleh kembali ke ruko itu, mobil sedan hitam itu sudah tidak ada. Mereka sudah pergi. Sepanjang sisa perjalanan 10 menit menuju rumah mertuaku, aku membisu. Jantungku berdebar tak karuan. Kepalaku pening. Apa yang baru saja kulihat? Kebingungan, syok, dan secercah amarah yang tak kupahami mulai menjalari hatiku. Rumah mertuaku tampak sama. Tenang, namun terasa dingin. Buati menyambut kami di teras dengan senyum yang dipaksakan. Akhirnya kalian sampai. Rian, cucu nenek, sapanya, mencoba memeluk Rian, namun Rian bersembunyi di balik kakiku. Ibu, aku mau langsung ke makam, kataku tanpa basa-basi. Aku harus memastikan. Aku harus melihat gundukan tanah itu dengan mata kepalaku sendiri. Senyum Buati langsung luntur. Ia menghela napas panjang. Arini, ini sudah sore. Kamu juga pasti capek habis perjalanan. Besok saja, ya? Tidak, Bu. Aku mau sekarang. Tepat 40 harinya, desakku. Ayahmu juga lagi tidak enak badan di dalam, katanya lagi, mencari-cari alasan. Lagi pula, makamnya itu jauh, harus ke atas bukit. Kamu kan baru sembuh. Nanti kamu pingsan di sana. Aku kuat, Bu. Tolong antar aku. Nada suaraku mulai meninggi. Kenapa kamu memaksa sekali, sih? Suara Buati ikut menajam. Sudah dibilang besok, ya besok. Kamu ini baru sembuh sakit, jangan aneh-aneh. Tidak baik ke makam sore-sore begini, Pamali. Amarahku tersulut. Pamali? Atau memang ada yang ibu sembunyikan? Jaga bicaramu, Arini. Tadi aku melihat Bima, ucapku lirih, menguji reaksinya. Wajah Buati seketika memucat, meski hanya sepersekian detik. Ia cepat-cepat menguasai diri. Apa maksudmu? Kamu ini pasti masih syok. Bima sudah meninggal. Aku melihatnya di restoran. Rian juga lihat. Dia bersama perempuan lain. Dia memeluk perempuan lain. Suaraku pecah. Buati mendengus pelan, lalu memasang ekspresi iba. Ya Tuhan, Arini, itu pasti hanya orang yang mirip. Kasihan sekali kamu. Saking rindunya kamu sama Bima, sampai kamu berhalusinasi. Ia menatapku seolah aku ini orang gila yang menyedihkan. Sudahlah, kamu pasti lelah. Masuk dulu, minum teh hangat. Soal ziarah, kapan-kapan saja kalau kamu sudah benar-benar sehat. Kapan-kapan? Rian besok sekolah, Bu. Kami tidak bisa menginap, kataku dingin. Oh, ya sudah. Kalau begitu pulanglah. Istirahat di rumahmu, usirnya secara halus. Bahaya kalau kamu masih sakit tapi keluyuran begini. Aku menatap perempuan tua di depanku. Ibu dari pria yang kucintai. Ada kebohongan besar di matanya. Aku bisa merasakannya. Alasan, Pamali, larangannya untukku pergi ke makam, dan reaksinya saat aku menyebut nama Bima. Semuanya terasa salah. Baik, Bu.
Kami pulang, kataku, menarik tangan Rian. Aku percaya pada apa yang kulihat. Aku percaya pada teriakan putraku. Dalam perjalanan pulang, aku membatalkan niatku untuk berziarah. Aku tak lagi ingin menangisi sebuah makam. Aku harus mencari sebuah kebenaran. Jika suamiku memang masih hidup, maka siapa, atau apa, yang sebenarnya telah mereka kubur 40 hari yang lalu? Perjalanan pulang terasa 1000 kali lebih lama. Rian, yang biasanya riuh, kini terdiam di kursinya. Ia pasti merasakan getaran amarah dan kebingungan yang menguar dari tubuhku. Ibu, panggilnya pelan saat kami hampir tiba di rumah. Iya, sayang, jawabku, berusaha melembutkan suara. Kenapa nenek bohong? Tadi itu kan ayah. Kenapa ayah peluk tante itu? Ayah jahat, ya? Aku menelan ludah. Bagaimana aku bisa menjelaskan pengkhianatan orang dewasa pada logika seorang anak 6 tahun? Ibu juga belum tahu, sayang. Tapi ibu janji, ibu akan cari tahu kebenarannya. Untuk sekarang, ini rahasia kita berdua, ya? Jangan cerita ke siapa-siapa dulu, bahkan ke nenek. Rian mengangguk patuh, meski matanya masih penuh tanda tanya. Setibanya di rumah, aku langsung memandikan Rian dan menidurkannya lebih awal. Aku butuh waktu sendirian. Aku butuh berpikir. Rumah ini terasa asing. Setiap sudut yang dulu menyimpan kenangan manis bersama Bima, kini terasa seperti tempat kejadian perkara. Foto pernikahan kami di dinding ruang tamu, Bima tersenyum lebar, memelukku, terasa seperti sebuah ejekan. Aku duduk di ruang kerja, mencoba menenangkan debar jantungku. Halusinasi. Kata-kata ibu mertuaku terngiang-ngiang. Apakah aku memang gila? Apakah sisa koma itu merusak otakku? Apakah kerinduanku pada Bima begitu dalam sehingga aku menciptakan bayangannya sendiri, lalu menambahkan drama perselingkuhan untuk menyabotase ingatanku sendiri? Tidak. Rian melihatnya. Rian yang mengatakannya lebih dulu. Ayah peluk tante cantik. Lalu, apa? Bima punya kembaran? Tidak mungkin. Aku sudah menikah dengannya 8 tahun. Jalan buntu ini membuatku frustrasi. Aku butuh bukti. Sesuatu yang nyata, yang bisa kupegang, yang membuktikan bahwa aku tidak gila. Ponselku bergetar di atas meja. Nama, Sandra, tertera di layar. Sandra adalah sahabat terdekatku sejak kuliah. Kami juga rekan bisnis di sebuah butik kecil yang kami rintis bersama. Dia salah satu dari sedikit orang yang tahu seluk-beluk kehidupanku. Halo, San, sapaku, suaraku serak. Rin, astaga, akhirnya kamu angkat. Kamu di mana? Aku telepon dari kemarin nggak diangkat-angkat. Gimana keadaanmu? Suara Sandra terdengar cemas. Aku baru pulang dari rumah mertuaku. Ziarah? Gimana, Rin? Kamu baik-baik aja? Aku terdiam. Haruskah aku menceritakannya? Haruskah aku terdengar seperti wanita gila di telepon? Rin, kamu masih di situ? San, aku ready? Tunggu, Rin, potong Sandra tiba-tiba. Nadanya berubah serius. Sebenarnya, aku telepon bukan cuma mau tanya kabar. Aku mau bilang sesuatu. Sesuatu yang sangat aneh. Aku takut ini bikin kamu shock, tapi kamu harus tahu. Jantungku mulai berdebar lagi, kali ini dengan firasat buruk. Ada apa? Aku lagi di Bandung. Ada pameran supplier kain, ingat kan? Dan kemarin. Rin, tolong jangan marah, aku kayaknya lihat Mas Bima. Darahku serasa membeku. Apa? Aku tahu. Gila, kan? Aku pikir aku salah lihat. Waktu itu aku lagi makan di restoran hotel. Dia lewat. Mirip banget. Aku sampai panggil namanya, tapi dia nggak nengok. Dia jalan cepat sekali. Aku nggak yakin, Rin. Makanya kemarin aku nggak berani bilang. Aku takut kamu kepikiran. Mungkin cuma mirip. Dia nggak sendiri, kan? Tanyaku dingin. Sandra terdiam di seberang sana. Kamu kok tahu? Dia sama perempuan muda, kan? Cantik. Iya, jawab Sandra pelan. Mereka masuk ke lobi hotel. Rin, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu ada fotonya? Desakku. Waktu itu aku kaget, tapi tunggu.
Tadi pagi, aku lihat mereka lagi di breakfast area. Aku ambil foto diam-diam. Aku niatnya mau kirim ke kamu, tanya ini siapa, apa mungkin kerabatnya? Tapi aku nggak enak. Aku kirim sekarang, ya? Tapi kamu janji, ini mungkin cuma orang mirip. Sebuah notifikasi pesan masuk. Jari-jariku gemetar saat membukanya. Foto itu tidak terlalu jernih, diambil dari jarak yang cukup jauh. Tapi tidak diragukan lagi. Pria itu adalah Bima. Dan wanita di sampingnya, yang sedang tertawa sambil menyuapkan sepotong buah ke mulut Bima, adalah wanita yang sama dengan yang kulihat di depan toko perlengkapan bayi. Kenyataan menghantamku seperti 1 ton batu bata. Aku tidak gila. Rian tidak salah lihat. Suamiku masih hidup. Rin? Arini? Kamu masih di sana? Itu Mas Bima. Iya, bisikku. Air mata yang kutahan sejak di rumah mertuaku akhirnya luruh. Tapi ini bukan air mata duka. Ini air mata kemarahan. 40 hari aku menangisi kematian palsunya. 40 hari aku merasa bersalah karena aku koma dan tidak bisa menemaninya. Sementara dia sedang memulai hidup baru dengan wanita lain. San, kataku, suaraku kini datar dan dingin, membuat Sandra mungkin bergidik. Aku mohon, jangan bilang siapa-siapa soal ini. Anggap kamu tidak pernah melihat mereka. Anggap kamu tidak pernah mengirim foto ini. Bisa? Tapi, Rin, itu artinya? Artinya aku dibohongi, potongku tajam. Suamiku memalsukan kematiannya. Telepon hening sejenak. Ya Tuhan, Arini, mertuamu. Mereka bersekongkol. Apa yang mau kamu lakukan? Aku akan cari tahu, desisku. Aku akan cari tahu semuanya. Setelah menutup telepon, aku tidak lagi menangis. Otakku bekerja dengan kecepatan penuh. Duka telah mati, berganti dengan logika yang menusuk. Jika dia memalsukan kematiannya, itu bukan hanya karena wanita. Itu pasti karena uang. Aset. Perusahaan. Perusahaan utama kami, sebuah manufaktur garmen besar di luar kota, adalah warisan dari almarhum ayahku. Aku yang memegangnya, namun Bimalah yang menjalankannya sehari-hari selama beberapa tahun terakhir, terutama sejak aku fokus mengurus Rian. Aku membuka laptop di ruang kerjaku. Tanganku bergerak cepat, membuka portal internet banking korporat. Username dan password yang biasa kugunakan. Akses ditolak. Silakan hubungi administrator Anda. Aku mencobanya lagi. Ditolak. Jantungku berdebar kencang. Aku beralih ke rekening pribadiku. Bisa. Saldonya utuh. Lalu rekening investasi gabungan. Akses ditolak. Dia mengunciku. Dia sudah mengunciku dari perusahaanku sendiri. Aku berlari ke brankas di balik lukisan. Aku memasukkan kode. Terbuka. Di dalamnya, surat-surat berharga, sertifikat rumah, perhiasan, tapi ada yang hilang. 3 map tebal berisi akta asli perusahaan dan beberapa sertifikat properti investasi atas nama kami berdua. Bima tahu kodenya. Dia merencanakannya, gumamku. Kapan? Saat aku koma? Aku teringat percakapan samar beberapa hari sebelum kecelakaan. Bima bilang dia ingin merapikan beberapa aset untuk alasan pajak. Dia memintaku menandatangani beberapa dokumen. Aku, yang terlalu percaya, menandatanganinya tanpa membaca detailnya. Aku sedang sibuk mempersiapkan pesta ulang tahun Rian. Bodoh. Aring. Aku memukul keningku sendiri. Dia memanfaatkanku. Dia memanfaatkan kepercayaanku. Dia menunggu saat aku tak berdaya, untuk mengeksekusi rencananya. Kecelakaan itu, jangan-jangan kecelakaan itu juga bagian dari rencana? Aku merosot ke lantai. Skala pengkhianatan ini terlalu besar. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah perampokan terencana. Dan ibu mertuaku? Dia adalah tamengnya. Dia yang memberiku kabar duka. Dia yang mengarang cerita pemakaman. Dia yang melarangku ke makam. Tentu saja, karena makam itu tidak ada. Atau lebih buruk makam itu ada, tapi isinya entah siapa. Rasa mual menyerangku. Mereka pikir aku hancur. Mereka pikir aku janda lemah yang patah hati dan baru pulih dari sakit.
Mereka pikir aku akan percaya begitu saja pada cerita, orang mirip, dan halusinasi. Mereka salah. Aku berdiri, menghapus sisa air mata. Aku menatap pantulanku di layar laptop yang gelap. Wanita di cermin itu bukan lagi Arini yang sedang berduka. Wanita itu adalah Arini yang akan berperang. Kalian ingin aku percaya kau sudah mati, Bima? Bisikku pada foto pernikahan kami. Baik, anggap saja begitu. Aku meraih ponselku dan menelepon pengacara pribadiku. Pak Haris, selamat malam. Maaf mengganggu, kataku dengan suara setenang mungkin. Saya butuh bantuan Anda. Besok pagi, kita perlu mengaudit seluruh aset saya. Ya, seluruhnya. Saya curiga ada penggelapan besar-besaran di perusahaan. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di ruang kerja, ditemani foto Bima yang tersenyum dari bingkai perak, dan laptop yang menyajikan bukti digital pengkhianatannya. Tak ada air mata. Yang ada hanya rasa dingin yang menusuk, yang menajamkan pikiranku hingga ke tingkat yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Mereka, Bima dan ibunya, telah membuat satu kesalahan fatal. Mereka meremehkanku. Mereka pikir koma telah melemahkan otakku. Mereka pikir duka akan membutakanku. Mereka salah besar. Pukul 5:30 pagi, aku membangunkan Rian. Sayang, bangun. Hari ini ibu antar sekolah, ya. Tapi kan masih pagi sekali, Bu. Rengeknya, masih mengantuk. Kita sarapan bubur ayam di depan komplek dulu, bujukku. Rutinitas. Itulah yang kubutuhkan. Aku harus terlihat normal. Aku harus menjadi Arini yang sama di mata dunia, seorang ibu, seorang janda yang baru pulih, yang sedang berjuang menata hidup. Setelah mengantar Rian ke gerbang sekolah, aku tidak pulang. Aku langsung menuju sebuah gedung kantor di pusat kota. Pukul 8 pagi, aku sudah duduk di ruang tunggu kantor pengacara Haris Sarekan. Pak Haris, sapaku begitu dipersilakan masuk. Pak Haris, seorang pria parubaya yang tenang dan telah lama menjadi kepercayaan ayahku, menatapku dengan iba. Bu Arini, saya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian Pak Bima. Saya juga sangat bersyukur ibu sudah pulih. Terima kasih, Pak, jawabku datar. Tapi kedatangan saya ke sini bukan untuk itu. Saya datang sebagai klien, sebagai pemilik perusahaan. Ekspresi Pak Haris sedikit berubah, menangkap nada bisnis dalam suaraku. Saya butuh Bapak melakukan dua hal. Pertama, audit penuh atas seluruh aset saya, pribadi dan perusahaan. Kedua, aku berhenti sejenak, saya ingin menyewa penyelidik swasta. Pak Haris meletakkan pulpennya. Bu Arini, ini permintaan yang tidak biasa. Apa ada masalah? Apa Pak Bima meninggalkan utang? Saya tidak tahu apa yang dia tinggalkan, Pak. Karena itu saya butuh audit. Tadi malam, saya tidak bisa mengakses rekening korporat. Sama sekali. Dan beberapa map akta penting hilang dari brankas saya. Mata Pak Haris menyipit. Sejak kapan ibu tidak bisa mengakses? Saya baru mencobanya tadi malam. Saya koma sejak hari kecelakaan itu. Saya baru sadar kemarin. Saya mengerti, katanya, kini sepenuhnya serius. Ini mengkhawatirkan. Soal penyelidik swasta? Ini adalah bagian yang sulit. Aku tidak bisa mengatakan, saya mau melacak suami saya yang pura-pura mati. Aku mengambil napas. Saat saya di rumah mertua kemarin, ada kejadian aneh. Saya melihat seseorang yang sangat mirip dengan Bima. Sangat mirip, sampai putra saya mengira itu ayahnya. Ibu mertua saya bilang saya halusinasi. Sangat bisa dimengerti, Bu. Phantom shifting. Itu gejala psikologis yang wajar dialami orang yang berduka. Saya juga berpikir begitu, aku berbohong dengan lancar. Tapi kemudian, teman saya, Sandra, yang sedang di Bandung, mengirim foto ini. Aku menyodorkan ponselku. Foto buram Bima dan Vina di area sarapan hotel. Sandra bilang, dia pikir itu kerabat Bima. Tapi saya tidak punya kerabat seperti itu. Pria ini, kemiripannya membuat saya tidak tenang. Pak, saya tidak bisa tidur. Aku memainkan peranku. Janda yang bingung, yang mungkin paranoia, yang butuh kepastian.
Saya tidak mau tahu dia siapa. Saya hanya ingin tahu dia bukan Bima, kan? Saya perlu mengakhiri keraguan ini agar saya bisa berduka dengan tenang. Dan saya ingin tahu siapa wanita di sampingnya. Pak Haris menatap foto itu lama. Saya mengerti, Bu. Ini memang meresahkan. Baik. Saya kenal seseorang. Sangat profesional, sangat diskret. Namanya Pak Tora. Dia bisa menangani ini. Saya akan atur pertemuannya. Satu hal lagi, Pak Haris, kataku sebelum berdiri. Semua ini, audit, penyelidik, harus berjalan di bawah radar. Tidak boleh ada yang tahu. Terutama ibu mertua saya. Kenapa, Bu? Ibu Wati sedang berduka. Dia juga rapuh. Saya tidak ingin menambah bebannya dengan halusinasi saya ini. Saya akan tangani ini sendiri. Anggap saja ini bagian dari proses pemulihan saya. Pak Haris mengangguk, tampak memaklumi. Tentu, Bu Arini. Saya jamin kerahasiaannya. Siang itu juga, aku bertemu Pak Tora di sebuah kafe terpencil. Dia pria yang tidak banyak bicara, matanya tajam. Ini fotonya, kataku. Saya ingin tahu identitas pria ini, identitas wanita ini, di mana mereka tinggal, apa hubungan mereka, dan apa yang mereka lakukan di Bandung. Pria ini sangat mirip almarhum suami Anda, katanya, tidak bertanya, hanya menyatakan fakta. Dia sudah dibrief oleh Pak Haris. Itulah masalahnya. Tolong cari tahu. Baik, Bu. Saya juga perlu data almarhum suami Anda. KTP, foto yang lebih jelas, dan data Ibu Wati. Aku menyerahkan semua yang dia minta. Langkah keduaku adalah menenangkan musuh. Aku harus membuat mereka percaya aku masih dalam genggaman mereka. Dalam perjalanan pulang, aku berhenti. Tanganku gemetar saat menekan nomor Bu Wati. Ini adalah pertunjukan terpenting dalam hidupku. Telepon berdering 3 kali. Halo? Suara Bu Wati terdengar ketus. Ibu, ini Arini. Hening sejenak. Ada apa lagi? Ibu? Arini? Arini mau minta maaf. Aku mulai terisak. Aku memaksakan air mata, memanggil semua rasa sakit dan pengkhianatan itu ke permukaan, mengubahnya menjadi tangisan seorang wanita yang hancur. Arini minta maaf soal kemarin, Bu. Arini sepertinya memang kacau. Efek obat dan rasa kangen sama Mas Bima. Aku mendengar Bu Wati menghela napas di seberang sana. Napas lega. Ya sudah, katanya, nadanya sedikit melunak. Ibu tahu kamu pasti syok. Makanya, jangan aneh-aneh dulu. Fokus pulihkan badanmu. Iya, Bu. Benar kata Ibu. Itu pasti cuma orang mirip. Mana mungkin Mas Bima maafkan Arini, Bu. Arini janji nggak akan ungkit-ungkit soal makam dulu. Arini mau fokus sembuh, buat Rian. Nah, begitu lebih baik. Jaga Rian. Kasihan dia, jangan kamu buat takut dengan ceritamu yang aneh-aneh. Katanya. Iya, Bu. Terima kasih sudah mengerti Arini. Aku menutup telepon. Tanganku terkepal erat hingga buku-buku jariku memutih. Permainan dimulai, Bu Wati. 2 hari berikutnya adalah yang terpanjang dalam hidupku. Aku menjalani rutinitas. Mengantar Rian, memasak, membereskan rumah. Aku bahkan pergi ke butik, mengecek stok, dan mengobrol dengan Sandra. Tentu saja, aku tidak menceritakan detail soal pengacara dan Pi. Lalu, telepon pertama datang dari Pak Haris. Bu Arini, saya sudah mendapatkan akses ke beberapa rekening atas nama perusahaan. Ini tidak baik. Aku duduk tegak. Jelaskan. Ada serangkaian transfer besar-besaran yang terjadi dalam 3 bulan terakhir. Puncaknya 3 hari sebelum kecelakaan Anda. Hampir seluruh dana operasional dan laba ditahan perusahaan dialihkan ke rekening baru di sebuah bank swasta. Rekening atas nama siapa? Bima Aditama. Suami Anda. Jantungku berdebar. Lanjutkan. Dan soal dokumen yang Ibu tanda tangani. Saya berhasil mendapatkan salinannya dari notaris yang dipakai Pak Bima. Bu Arini, dokumen itu bukan untuk merapikan pajak. Itu adalah akta pengalihan saham.
Ibu telah mengalihkan 90% kepemilikan perusahaan manufaktur warisan ayah ibu kepada Pak Bima. Aku menutup mata. Jadi, itu yang dia lakukan. Kapan saya tanda tangan? 5 hari sebelum kecelakaan. Dan parahnya, ada satu lagi. Surat kuasa mutlak untuk menjual. Ibu memberinya kuasa untuk menjual 3 properti kita di luar kota. Semuanya aset atas nama ibu. Jadi, secara hukum, perusahaan itu bukan lagi milikku. Secara hukum, kepemilikannya sudah beralih ke almarhum Pak Bima, yang artinya, sekarang, ahli warisnya adalah ibu dan Rian. Trik? Tapi uangnya sudah hilang, potongku. Dia mengosongkan rekening perusahaan setelah memilikinya secara sah, lalu dia meninggal. Tepat, dia memindahkan semua aset likuid sebelum dia meninggal, membuat perusahaan itu kini hanya cangkang kosong yang penuh utang. Pengkhianatan itu begitu rapi, begitu sempurna. Apa yang bisa kita lakukan, Pak? Ini rumit, Bu. Kita bisa menuntut akta itu atas dasar undue influence atau ketidakmampuan, mengingat kondisi ibu, tapi sekarang dia sudah meninggal. Kita hanya bisa mengejar asetnya yang tersisa. Tapi jika asetnya sudah dialihkan, ini akan sangat sulit. Jangan khawatir soal itu, Pak. Terus gali. Cari kemana uang itu pergi. Cari rekening baru itu. Tepat saat aku menutup telepon, pesan dari Pak Tora masuk. Isinya hanya sebuah alamat di Surabaya, dan satu set foto. Foto-foto itu jernih. Bima, tertawa di teras sebuah rumah mewah di kawasan elit. Vina, Pak Tora sudah mendapatkan namanya, sedang bergelayut manja di lengannya. Perut Vina tampak sedikit membuncit. Hamil. Dia tidak hanya mengambil uangku. Dia mengambil masa depanku untuk membangun masa depan baru dengan wanita lain. Pesan kedua dari Pak Tora, Vina Wijaya. 24 tahun. Mantan sekretaris di kantor cabang Bandung. Rekening atas namanya menerima transfer senilai 5 miliar rupiah dari rekening baru suamimu 2 hari sebelum kecelakaan. Pesan ketiga, rumah mewah di Surabaya itu dibeli tunai. Atas nama, Wati, ibu mertua Anda. Aku tertawa. Tawa kering tanpa humor. Luar biasa. Jadi dia mengamankan wanita simpanannya, dan dia mengamankan ibunya. Rumah yang kubelikan untuk mertuaku di kota asalnya mungkin hanya uang jajan bagi mereka. Rumah baru yang mewah ini adalah hadiah utamanya. Mereka bersekongkol. Mereka semua bersekongkol. Aku menatap foto Bima dan Vina yang sedang tertawa bahagia. Aku melihat foto rumah mewah atas nama Bu Wati. Kalian pikir kalian aman karena aku percaya Bima sudah mati? Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku akan menangis dan meratapi nasib? Baik, gumamku pada layar ponsel. Aku mengikuti alur kejahatan mereka. Diam-diam, aku akan mengurus semuanya. Aku kembali menelepon Pak Haris. Pak Haris, kita ubah strategi. Jangan gugat aktanya dulu. Itu akan membuat mereka waspada. Lalu, apa rencana ibu? Pak Bima sudah meninggal, kan? Berarti, sebagai istri sah, saya adalah ahli waris utamanya bersama anak saya Rian. Benar, Bu. Tapi asetnya sudah dialihkan? Saya tidak peduli aset yang dialihkan atas nama Vina. Itu urusan nanti. Saya peduli pada aset yang dialihkan atas nama Bima Aditama. Aku menekan nama itu. Perusahaan itu. 90% saham itu. Secara hukum, setelah dia meninggal, saham itu kembali ke siapa? Pak Haris terdiam sejenak. Kembali ke ahli warisnya, yaitu Ibu dan Rian. Tapi perusahaannya sudah kosong. Tidak masalah, kataku dingin. Saya mau Bapak urus surat keterangan waris secepatnya. Saya mau EUPS. Saya mau mengambil alih kembali perusahaan itu, cangkang kosong itu, sebagai janda dari almarhum Bima Aditama. Tapi untuk apa, Bu? Karena Bima dan ibunya ingin dia mati. Aku akan kabulkan keinginan mereka. Aku akan bertindak sebagai janda yang sah, yang mengambil alih sisa-sisa peninggalan suaminya. Aku akan masuk ke perusahaan itu, dan dari dalam, aku akan melacak setiap rupiah yang dia curi.
Langkah pertamaku adalah mengambil kembali apa yang menjadi milikku, menggunakan kematian palsunya sebagai senjataku. Langkah kedua? Aku menatap foto rumah mewah di Surabaya. Pak Haris, kataku lagi, tolong cek juga sertifikat rumah yang saya belikan untuk ibu mertua saya di kota asalnya. Cek status kepemilikannya. Saya membelinya, tapi saya lupa atas nama siapa. Baik, Bu. Jika itu atas nama saya, segera siapkan proses penjualannya. Buati ingin bermain aman dengan rumah baru di Surabaya atas namanya? Baik. Mari kita lihat bagaimana reaksinya saat rumah lamanya yang nyaman, yang kuberikan padanya, tiba-tiba berpindah tangan. Aku tidak akan menyentuh mereka. Aku tidak akan mendatangi mereka. Aku akan mengambil kembali milikku, satu persatu, dari balik bayangan. Dan mereka tidak akan tahu apa yang menghantam mereka, sampai semuanya terlambat. 2 minggu berlalu dalam kabut kepalsuan. Di luar, aku adalah Arini, sang janda yang berduka. Aku mulai mengenakan pakaian berwarna gelap, hitam, abu-abu, biru tua. Wajahku, yang memang masih pucat pasca koma, ku biarkan tanpa riasan. Lingkaran hitam di bawah mataku menjadi properti terbaikku. Aku bahkan memaksa diriku untuk mulai beraktivitas. Aku mengantar Rian sekolah, menyapa orang tua lain dengan senyum tipis yang penuh duka. Aku kembali ke butikku dengan Sandra, duduk di ruang belakang, membiarkan dia mengurus operasional sementara aku hanya menatap kosong ke laptop, memainkan peran sebagai wanita yang kehilangan semangat hidupnya. Kamu yakin sudah siap, Rin? Tanya Sandra, meletakkan segelas teh hangat di mejaku. Aku harus, San, jawabku lirih, suara yang sengaja kuserakkan. Demi Rian. Kalau aku terus begini, Rian bagaimana? Sandra memelukku. Kamu kuat. Aku tahu kamu kuat. Aku membalas pelukannya, menahan rasa bersalah karena telah membohonginya. Tapi ini perlu. Semakin sedikit yang tahu, semakin aman rencanaku. Di dalam, di balik topeng rapuh itu, aku adalah mesin yang bekerja tanpa henti. Setiap pagi, setelah Rian berangkat sekolah, Arini yang berduka akan mampir ke kafe yang tenang, memesan kopi, dan duduk di sudut. Dan di sanalah, Arini sang eksekutor, mengambil alih. Aku membuka laptop khusus yang kubeli tunai, menggunakan jaringan hotspot pribadi. Di laptop itu, aku berkomunikasi dengan Pak Haris dan Pak Tora. Surat keterangan waris sudah terbit, Bu, lapor Pak Haris melalui email terenkripsi. Secara hukum, Ibu dan Rian adalah ahli waris tunggal dari almarhum Bima Aditama. Bagus, balasku. Bagaimana dengan rumah itu? Seperti dugaan Ibu. Sertifikat rumah yang ditempati Ibu Wati di kota asalnya 100% atas nama Ibu Arini. Aku tersenyum tipis. Bima dan ibunya begitu sibuk mengurus pengalihan aset perusahaan sehingga mereka lupa pada hadiah kecil yang kuberikan bertahun-tahun lalu. Mereka pikir aku terlalu bodoh untuk mengingatnya. Jual, perintahkan aku. Segera. Saya tidak butuh harga tinggi. Saya butuh penjualan cepat dan pembeli yang tegas. Berikan bonus besar untuk agen yang bisa menyelesaikannya minggu ini. Baik, Bu. Langkah keduaku adalah perusahaan, cangkang kosong yang kini secara ironis kembali menjadi milikku. Aku mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, darurat. Tempatnya bukan di kantor pusat yang mewah, yang mungkin sudah disita bank karena utang yang sengaja diciptakan Bima, melainkan di kantor notaris Pak Haris. Aku datang, tentu saja, dengan pakaian hitam-hitamku. Aku tampak tersesat dan bingung. Di hadapan notaris dan 2 direktur sisa yang ditinggalkan Bima, yang jelas-jelas kaki tangannya, aku memainkan peran terbaikku. Bapak. Aku memulai, suaraku bergetar. Saya tidak mengerti bisnis ini. Saya hanya seorang istri yang ditinggalkan. Saya tahu suami saya, Mas Bima, meninggalkan banyak masalah. Kedua direktur itu, Pak Ridwan dan Pak Sastro, saling berpandangan. Aku bisa melihat kelegaan di mata mereka. Mereka melihatku sebagai janda bodoh yang pasrah. Saya di sini hanya ingin membereskan apa yang tersisa, lanjutku, menyeka air mata yang tidak ada. Saya perlu tahu, apa yang masih bisa diselamatkan?
Demi putra saya. Begini, Bu Arini, Pak Ridwan angkat bicara, nadanya merendahkan. Kondisi perusahaan sangat berat. Arus kas negatif. Utang menumpuk. Pak Bima, ya, beliau melakukan beberapa investasi berisiko tinggi sebelum insiden itu. Investasi? Tanyaku polos. Ya, ke beberapa perusahaan offshore. Sayangnya, semua gagal total, kata Pak Sastro, menambahkan kebohongan di atas kebohongan. Saya mengerti, kataku. Pasti berat bagi kalian juga. Tapi, saya tetap harus tahu. Saya harus bertanggung jawab sebagai ahli waris. Saya ingin menunjuk auditor independen untuk masuk. Bukan untuk mencari kesalahan, aku buru-buru menambahkan, melihat wajah mereka menegang. Tapi hanya untuk menilai sisa aset. Mana yang bisa dijual untuk menutupi utang. Saya ingin membersihkan nama baik almarhum suami saya. Menjual ide, membersihkan nama baik, Bima adalah langkah jenius. Mereka langsung rileks. Tentu saja, auditor independen, itu adalah tim forensik keuangan pilihan Pak Haris. Tentu, Bu. Itu sangat bijaksana, kata Pak Ridwan, tersenyum licik. Mereka pikir, tidak ada lagi yang tersisa untuk diaudit. Mereka salah. Yang kuincar bukan sisa uang di rekening. Yang kuincar adalah jejak digitalnya. Sementara tim auditor mulai bekerja di bawah radar, aku mendapat kabar dari Pak Tora. Intelnya sempurna. Sebuah laporan lengkap dikirim dalam flash drive yang disamarkan. Isinya, rekaman CCTV Bima dan Vina memasuki showroom mobil mewah di Surabaya. Foto-foto mereka di restoran mahal. Dan yang paling penting, salinan slip transfer. Bima memang licik, tapi dia juga arogan. Dia memindahkan uang puluhan miliar dari rekening perusahaan ke rekening pribadinya. Lalu, dari rekening pribadinya, dia menyebarkannya. 5 miliar ke Vina. 20 miliar ke rekening atas nama ibunya, Buati. Sisa puluhan miliar lainnya dia ubah menjadi aset di luar negeri. Tapi dia melakukan kesalahan. Dia mentransfer uang dari rekening pribadinya atas nama Bima Aditama. Dan sekarang, aku adalah ahli waris sah dari rekening almarhum Bima Aditama. Pak Haris, kataku dalam telepon singkat malam itu. Tim Anda sudah menemukan jejaknya. Sudah, Bu. Jelas sekali. Transfer ke Nona Vina dan Ibu Wati. Ini adalah penggelapan yang sangat jelas, dilakukan sebelum beliau meninggal. Bagus. Sekarang, kumpulkan semua bukti itu. Jangan lakukan apa-apa dulu. Kita kumpulkan amunisinya. Sekarang fokus pada Vina. Apa rencana Ibu? Dia hamil. Dia menerima 5 miliar. Dia pasti merasa aman. Pak Tora, cari tahu di mana dia akan melahirkan. Rumah sakit mana? Dokter siapa? Baik, Bu, jawab Pak Tora. Dan Pak Haris, segera urus surat cerai saya. Pak Haris terkejut. Cerai? Tapi, Pak Bima sudah? Dia masih hidup, Pak Haris, kataku, akhirnya melepaskan kebohongan itu pada pengacaraku. Saya punya bukti dia di Surabaya. Foto, video. Dia memasukkan kematiannya untuk lari dengan wanita itu dan uang saya. Hening panjang di telepon. Ya Tuhan, bisik Pak Haris. Ini bukan hanya kasus perdata. Ini pidana berat. Pemalsuan dokumen, penggelapan, penipuan. Saya tahu. Tapi saya tidak mau dia dipenjara. Apa? Tapi, Bu, kalau dia dipenjara, uang saya tidak kembali. Dia akan jadi martir. Tidak. Saya mau dia hancur secara finansial. Saya mau dia dan wanita itu merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Saya mengerti, kata Pak Haris, nadanya kini sekeras baja. Kita akan urus perceraian in absentia dengan alasan penelantaran dan perselingkuhan, menggunakan bukti foto dari Pak Tora. Dan kita akan ajukan gugatan penyitaan aset yang ditransfer secara ilegal itu. Lakukan, kataku. 3 hari kemudian, kabar baik pertama datang. Rumah mertua ibu sudah laku, kata Pak Haris. Pembelinya investor properti. Dia setuju membeli di bawah harga pasar dengan syarat serah terima kunci bisa dilakukan hari ini. Sempurna, kataku.
Pembeli sudah mentransfer dana. Dan dia sudah mengirim orang-orangnya untuk mengamankan properti. Bagus, biarkan dia yang mengurusnya. Aku tahu dari Pak Tora bahwa Bu Wati sedang tidak ada di rumah. Dia sedang di Surabaya, mungkin sedang mengagumi rumah barunya yang mewah atau mengelus perut buncit Vina. Dia tidak tahu bahwa surga kecil yang kuberikan padanya kini bukan lagi miliknya. Aku sedang menemani Rian mengerjakan PR menggambar ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Tapi aku tahu siapa ini. Aku menyalakan mode speaker dan perekam suara. Halo? Arini, kamu di mana? Itu suara Bu Wati. Bukan suara lembut yang pura-pura iba. Ini adalah suara aslinya. Melengking, penuh amarah. Ibu? Ada apa, Bu? Tanyaku, dengan nada bingung dan sedikit takut. Ibu baik-baik saja? Jangan pura-pura bodoh. Kenapa rumah ibu diganti kuncinya? Kenapa ada preman-preman di depan rumah ibu? Rumah? Rumah yang mana, Bu? Aku bertanya dengan polos. Rumah ibu. Rumah yang ibu tinggali selama ini. Mereka bilang rumah ini sudah dijual. Kamu yang jual, kan? Dasar anak kurang ajar. Aku mengambil napas, berpura-pura terisak. Ibu, Arini butuh uang, Bu. Butuh uang? Kamu pikir ibu tidak butuh tempat tinggal? Maaf, Bu, tapi perusahaan Mas Bima bangkrut. Dia ninggalin banyak utang. Arini harus jual aset Arini. Dan rumah itu sertifikatnya atas nama Arini. Hening. Aku bisa membayangkan wajahnya memerah karena marah dan terkejut. Dia pasti baru sadar akan keteledorannya. Kamu tega melakukan ini sama ibu? Suaranya kini bergetar, mencoba memanipulasiku dengan rasa bersalah. Ibu ini mertuamu. Ibu dari suamimu yang sudah meninggal. Justru karena Mas Bima sudah meninggal, Bu, kataku, suaraku kini berubah dingin. Dingin sekali. Arini harus berjuang sendiri. Untuk Rian. Maaf, Bu. Arini harus menghidupi anak Arini. Permisi. Aku menutup telepon sebelum dia sempat membalas. Aku menatap Rian, yang menatapku bingung. Nenek marah ya, Bu. Aku mengusap kepalanya. Nenek cuma kaget, sayang. Ayo, selesaikan gambarmu. Aku kembali menatap ponselku. Serangan pertama berhasil. Mereka kaget. Mereka panik. Tapi mereka masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pikir aku, si janda bodoh, hanya panik menjual aset karena kehabisan uang. Mereka belum tahu bahwa aku tidak hanya menjual. Aku sedang mengambil kembali semuanya. Di Surabaya, di dalam rumah mewah yang dindingnya masih berbau cat baru, Bima Aditama sedang memijat kaki Vina di sofa beludru mereka yang mahal. Perut Vina sudah sangat buncit, hari perkiraan lahirnya tinggal menghitung minggu. Sedikit ke kiri, Mas. Ah iya, di situ, desah Vina manja. Bima tersenyum. Inilah hidup. Uang melimpah, istri muda yang cantik, dan seorang putra yang akan segera lahir. Kematian palsunya adalah ide paling brilian yang pernah ia pikirkan. Arini, dengan otaknya yang pasti masih terganggu pasca koma, tidak akan pernah. Ponselnya berdering nyaring. Nama, Ibu, tertera di layar. Ya, Bu, bagaimana? Ibu sudah? Bim? Suara Bu Wati di seberang sana tidak seperti biasanya. Suara itu melengking, penuh kepanikan dan amarah. Rumah ibu dijual? Bima terlonjak. Apa? Dijual bagaimana? Dijual sama si Arini. Tadi ibu pulang, kunci sudah diganti. Ada orang-orang baru, mereka bilang mereka pemiliknya. Mereka punya suratnya. Arini menjualnya. Vina langsung duduk tegak. Ada apa, Mas? Bima mengabaikannya, tangannya terkepal. Sialan, kenapa bisa dia jual? Mana ibu tahu? Ibu telepon dia menangis-nangis. Katanya dia bangkrut, kamu meninggalkan banyak utang, jadi dia terpaksa jual aset atas namanya. Kurang ajar, dia mengusir ibu. Bima terdiam sejenak. Utang? Bangkrut? Dia hampir tertawa. Skenario yang dia ciptakan berjalan lebih baik dari yang dibayangkan. Tentu saja Arini panik.
Perusahaan itu memang dia tinggalkan dalam kondisi utang besar setelah semua uangnya disedot. Sudahlah, Bu. Tenang, kata Bima, berusaha menenangkan ibunya dan dirinya sendiri. Tenang bagaimana? Itu rumah ibu. Ibu kan sudah punya rumah baru di sini. Rumah yang jauh lebih besar. Untuk apa ibu pikirkan rumah tua itu? Kata Bima, mulai jengkel. Tapi itu... Bu, dengar, potong Bima. Ini justru bagus. Biarkan saja dia. Biarkan dia menjual apa yang dia bisa jual. Itu artinya apa? Artinya dia percaya. Dia percaya aku mati. Dia percaya aku bangkrut. Dia sedang panik berusaha bertahan hidup. Dia tidak akan pernah mencari kita. Kita aman. Bu Wati terdiam di seberang sana, mencerna logika putranya. Jadi, kita biarkan saja. Tentu saja. Anggap saja itu biaya agar dia tidak curiga. Sekarang, ibu tutup teleponnya. Kemasi barang ibu yang masih di sana kalau bisa, lalu fokus saja menikmati rumah baru ibu. Jangan hubungi Arini lagi. Jangan beri dia perhatian. Dia janda bodoh yang sedang kehabisan uang. Titik. Bima menutup telepon dengan kasar. Dia jual rumah ibumu? Tanya Vina cemas. Hanya rumah tua. Bukan masalah. Bima tersenyum, kembali memijat kaki Vina. Itu justru membuktikan rencana kita sempurna. Dia sedang sibuk mengurus remah-remah, sementara kita memegang seluruh kuenya. Vina tersenyum lega. Kamu memang pintar, Mas. Aku tidak sabar menunggu putra kita lahir di istana ini. Mereka berdua tidak tahu, ribuan kilometer jauhnya, di sebuah kantor yang steril, sang janda bodoh sedang merencanakan untuk meruntuhkan istana itu. Jejaknya sempurna, Bu Arini. Aku duduk di seberang Pak Haris. Di meja di antara kami, terbentang diagram alur keuangan yang dilacak oleh tim auditor forensik. Seperti yang kita duga, lanjut Pak Haris. Total 75 miliar rupiah keluar dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Pak Bima. Itu terjadi dalam 1 minggu saat ibu masih di rumah sakit. Jantungku berdenyut nyeri, tapi wajahku tetap tenang. Dari 75 miliar itu, dia pecah. 5 miliar ke rekening pribadi atas nama Vina Wijaya. 20 miliar ke rekening pribadi atas nama Wati, ibu mertua Anda. Sisanya, 50 miliar, dia transfer ke sebuah rekening di Singapura. Kita fokus ke yang 20 miliar, kataku. Tepat. 5 hari setelah menerima 20 miliar itu, rekening Ibu Wati melakukan 1 kali transfer besar, 19,8 miliar rupiah. Kemana? Ke rekening developer perumahan mewah di Surabaya. Itu adalah pembayaran lunas untuk rumah yang sekarang mereka tinggali. Aku tersenyum. Jadi, rumah itu dibeli dengan uang curian dari perusahaan. 100%. Dan karena perusahaan itu kini kembali menjadi milik ibu sebagai ahli waris, maka uang itu adalah uang ibu. Apa langkah kita, Pak? Kita tidak bisa langsung menyitanya begitu saja. Rumah itu atas nama Ibu Wati. Jika kita menuntut Ibu Wati, dia bisa mengelak, bilang itu hadiah dari putranya. Kita harus membuktikan bahwa sumber uang itu adalah ilegal, jelas Pak Haris. Kita akan mengajukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum. Kita akan menuntut Ibu Wati dan ahli waris Pak Bima, yaitu diriku sendiri, dalam sebuah manuver hukum yang rumit untuk mengembalikan aset perusahaan yang digelapkan. Kita akan lampirkan bukti transfer ini. Apa tujuannya? Tujuan utamanya adalah mendapatkan penetapan sita jaminan konservatoir Beslak dari pengadilan atas rumah di Surabaya itu. Dengan penetapan itu, rumah itu dibekukan. Tidak bisa dijual, tidak bisa diagunkan, sampai kasus ini selesai. Saya mau lebih dari itu, Pak. Saya mau rumah itu kembali. Itu adalah proses akhirnya, Bu. Setelah sita jaminan dikabulkan, kita akan menangkan perkaranya. Rumah itu akan dilelang untuk membayar ganti rugi ke perusahaan, atau, lebih sederhana, diserahkan ke perusahaan sebagai ganti rugi. Berapa lama? Untuk mendapatkan sita jaminan, jika buktinya sekuat ini, bisa cepat. 1 minggu. Dan kita akan melakukannya diam-diam.
Pengadilan akan mengeluarkan penetapan tanpa memanggil mereka terlebih dahulu untuk mencegah mereka memindahkan aset. Lakukan, kataku tegas. Saya mau mereka terus merasa aman. Saya mau mereka berpikir saya sibuk menjual panci di dapur. Untuk memperkuat sandiwaraku, aku melakukan langkah berikutnya. Aku menjual mobil mewahku, mobil yang penuh kenangan, dan menggantinya dengan mobil kota bekas yang jauh lebih murah. Aku bahkan mulai mencari informasi kontrakan kecil, dan aku, secara tidak sengaja, membocorkan hal ini pada Sandra. Rin, kamu mau pindah? Tanyanya kaget saat kami di butik. Aku sepertinya harus, San, kataku, membiarkan suaraku bergetar. Tagihan rumah ini besar. Dan aku dengar dari Pak Ridwan, Direktur Boneka Bima, utang Mas Bima di mana-mana. Aku takut rumah ini disita bank. Kabar itu menyebar. Seperti yang kuduga, tidak sampai 3 hari, aku tahu kabar itu sampai ke telinga yang tepat. Pak Ridwan pasti langsung melaporkannya. Janda itu menjual mobilnya, kata Bima pada Vina, tertawa terbahak-bahak sambil membaca pesan dari Pak Ridwan. Dia bahkan berencana pindah ke kontrakan. Dia benar-benar bangkrut. Surga mereka di Surabaya terasa semakin kokoh. Mereka kini sepenuhnya yakin bahwa Arini adalah masa lalu yang telah hancur. Sementara mereka tertawa, di sebuah pengadilan negeri, seorang hakim mengetukkan palu. Malam itu, Pak Haris meneleponku. Sudah keluar, Bu. Apanya? Penetapan sita jaminan. Sudah ditandatangani. Rumah mewah di Surabaya itu, secara hukum, sudah dalam pengawasan pengadilan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi atas rumah itu. Aku menutup mata, merasakan gelombang kemenangan pertama yang sesungguhnya. Kapan kita eksekusi? Tanyaku. Petugas juru sita pengadilan akan datang ke sana untuk menempelkan pengumuman sita. Kapan Ibu mau? Aku terdiam. Aku teringat laporan Pak Tora. Vina sudah mulai rutin ke rumah sakit. Tunggu, kataku. Jangan sekarang. Saya mau mereka berada di puncak kebahagiaan mereka. Pak Tora, tolong awasi rumah sakit. Saya mau tahu kapan tepatnya bayi itu lahir. Baik, Bu, jawab Pak Tora. Kita akan berikan surat itu sebagai hadiah kelahiran putra mereka, kataku dingin. Aku akan mengambil semuanya. Bukan hanya harta mereka, tapi juga kebahagiaan mereka. Sama seperti mereka mengambil kebahagiaanku saat aku terbaring tak berdaya. Di sebuah kamar VVIP sebuah rumah sakit swasta termewah di Surabaya, tawa Bima Aditama membahana. 3 jam yang lalu, Vina telah melahirkan seorang putra yang sehat. Sempurna. Seorang ahli waris untuk dinasti barunya. Lihat dia, Bu. Bima menunjuk bayi mungil di dalam boks akrilik. Tampan sekali. Hidungnya sepertiku. Dia akan jadi raja. Bu Wati, yang duduk di sofa kulit, tersenyum bangga. Tentu saja. Cucu nenek. Ini baru hidup yang sesungguhnya, Bima. Jauh dari perempuan pembawa sial itu. Vina, meski lelah pasca operasi sesar, tersenyum puas dari ranjangnya. Ia merasa seperti ratu. Ia telah memberikan Bima seorang putra. Posisinya aman. Rumah mewah, uang miliaran, dan kini seorang bayi. Ia telah memenangkan segalanya. Arini pasti sedang menangis di kontrakan sempitnya, ejek Bima, mengambil segelas sampanye dari meja, dia sudah menyiapkannya secara khusus. Dia menjual mobil bututnya untuk bayar utang yang aku tinggalkan. Bodoh sekali. Dia tidak tahu bahwa penderitaannya adalah fondasi istana kita. Jangan bicarakan dia lagi, Mas, kata Vina manja. Ini hari kita. Hari putra kita. Kamu benar, kata Bima, mengangkat gelasnya. Untuk kita. Untuk kehidupan baru kita yang sempurna. Saat Bima hendak meneguk sampanyenya, ponselnya bergetar hebat di saku. Panggilan dari Pak Ridwan, kaki tangannya di perusahaan. Ada apa, Ridwan? Kata Bima, sedikit jengkel karena diganggu. Aku sedang sibuk. Mas, gawat, Mas. Suara Ridwan terdengar panik. Ini gila. Gila kenapa? Bicaralah yang jelas. Rumah baru Mas di Surabaya.
Ada orang, banyak orang. Ada polisi, ada orang pakai seragam pengadilan. Mereka memasang spanduk besar di gerbang. Gelas sampanye di tangan Bima nyaris jatuh. Spanduk apa? Bicara apa kamu? Rumah Mas disita? Dalam sita jaminan pengadilan negeri. Begitu tulisannya. Atas gugatan dari PT Gemilang Karsa. Darah Bima serasa surut dari wajahnya. Apa? Gugatan dari siapa? PT Gemilang Karsa. Perusahaan Mas. Tapi katanya yang mengajukan adalah direktur utama yang baru. Siapa? Siapa direktur utamanya? Ibu Arini, Mas? Napas Bima tercekat. Tidak mungkin, desisnya. Dia tahu. Mas Bima, cepat pulang. Mereka menyegel rumahnya. Bima menjatuhkan ponselnya. Ada apa, Mas? Tanya Vina, senyumnya langsung luntur. Bima? Kenapa, Nak? Tanya Buati, ikut berdiri. Arini, gumam Bima, matanya liar. Perempuan sialan itu. Dia tahu. Tahu apa? Mas, kamu bikin aku takut, pekit Vina. Aku harus ke rumah. Bima menyambar kunci mobilnya, tak mempedulikan Vina yang memanggil-manggil namanya. Perjalanan 20 menit dari rumah sakit ke kompleks elit itu terasa seperti neraka. Jantungnya berdebar kencang. Ini pasti kesalahan. Arini tidak mungkin secerdas ini. Dia pasti hanya panik dan pengacaranya yang bodoh salah langkah. Tapi saat mobilnya berbelok, pemandangan di depan matanya membenarkan segalanya. Rumah megah impiannya, istananya, kini tampak kotor. Di gerbang besinya yang mewah, terbentang spanduk putih besar dengan tulisan merah menyala, dalam sita jaminan pengadilan negeri. 2 orang petugas berseragam dan seorang juru sita dari pengadilan berdiri di depannya. Minggir, teriak Bima, melompat keluar dari mobil. Ini rumah saya. Siapa kalian? Beraninya kalian? Seorang pria berkemeja rapi yang tenang, yang Bima tidak kenali, melangkah maju. Itu Pak Haris. Selamat siang, sapa Pak Haris dengan dingin. Anda pasti Pak Bima Aditama, yang katanya sudah meninggal. Wajah Bima memucat. Siapa kamu? Saya Haris. Kuasa hukum dari Ibu Arini dan juga kuasa hukum dari PT Gemilang Karsa. Saya tidak peduli. Lepaskan spanduk itu. Ini rumah atas nama ibu saya. Benar, kata Pak Haris, membuka sebuah map. Rumah yang dibeli lunas dengan uang senilai 19,8 miliar rupiah. Uang yang ditransfer dari rekening Ibu Wati. Uang yang ini dia berasal dari transfer 20 miliar rupiah dari rekening pribadi Anda. Pak Haris menunjukkan salinan slip transfer itu. Dan uang 20 miliar itu, lanjut Pak Haris, suaranya setajam pisau bedah, berasal dari rekening PT Gemilang Karsa yang Anda kuras 3 hari sebelum Anda memalsukan kematian Anda. Bima mundur selangkah. Dia tahu. Perempuan itu tahu segalanya. Ini jebakan. Ini hukum, Pak Bima. Rumah ini dibeli dengan uang hasil penggelapan dari perusahaan. Pengadilan telah mengabulkan permohonan sita jaminan kami. Rumah ini dibekukan sampai putusan akhir, yang sudah pasti, menyatakan rumah ini harus dikembalikan kepada perusahaan sebagai ganti rugi. Perusahaan itu milikku, raung Bima. Milik Anda dulu, koreksi Pak Haris, senyumnya tipis. Anda lupa satu hal, Pak. Anda meninggal. Dan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Bima Aditama, Ibu Arini kini adalah pemilik sah 100% dari PT Gemilang Karsa. Dia mengambil alih cangkang kosong yang Anda tinggalkan. Bima terhuyung. Dia seperti ditinju di ulu hati. Arini menggunakan kematiannya untuk melawannya. Dia tidak hanya mengambil rumahnya. Dia mengambil kembali perusahaannya. Perempuan licik. Saya rasa dia hanya belajar dari yang terbaik, balas Pak Haris. Oh, dan klien saya menitipkan ini untuk Anda. Anggap saja hadiah atas kelahiran putra Anda. Pak Haris menyerahkan 2 bundel dokumen. Bundel pertama adalah salinan putusan pengadilan. Gugatan perdata atas penggelapan aset perusahaan. Di sana tertera nama Vina Wijaya, tergugat 2, atas penerimaan dana 5 miliar, dan Ibu Wati,
tergugat 3, atas penerimaan dana 20 miliar. Kami akan mengejar setiap rupiah yang Anda curi, Pak Bima, termasuk yang Anda berikan pada simpanan Anda. Mata Bima membelalak. Vina uang Vina juga? Lalu dia membuka bundel kedua. Bundel yang lebih tipis. Itu, kata Pak Haris, adalah surat yang paling penting. Bima membacanya. Kop surat dari Pengadilan Agama. Akta cerai. Apa ini? Suaranya bergetar. Gugatan cerai Ibu Arini sudah inkrah. Sudah final dan berkekuatan hukum tetap. Dia menggugat Anda atas dasar perselingkuhan dan penelantaran dengan bukti foto-foto Anda di Bandung yang dikirim sahabatnya. Pengadilan mengabulkannya dengan mudah karena Anda, sebagai tergugat, tidak pernah hadir dalam persidangan. Tentu saja tidak. Anda kan sibuk meninggal. Bima meremas kertas itu. Secara hukum, kata Pak Haris, melangkah mundur ke mobilnya, Anda bukan lagi suaminya. Anda bukan lagi pemilik perusahaan. Dan Anda bukan lagi pemilik rumah ini. Anda tidak punya apa-apa lagi, Pak Bima. Pak Haris masuk ke mobil dan pergi, meninggalkan Bima yang berdiri mematung di depan istananya yang kini tersegel. Ponselnya berdering lagi. Vina. Bima mengangkatnya dengan tangan gemetar. Mas, kamu di mana? Ibu Wati baru dapat telepon dari bank. Rekening Ibu Wati diblokir. Uang 20 miliar itu dibekukan pengadilan. Suara Vina histeris. Dan rekeningku juga. Uang 5 miliarku nggak bisa ditarik. Ada apa ini, Mas? Katakan ada apa? Bima menatap nanar spanduk di depannya. Dia menatap akta cerai di tangannya. Surga yang dia bangun dengan susah payah, yang dia bayar dengan pengkhianatan dan kebohongannya, hancur dalam satu sore. Hancur, tepat di hari putranya lahir. Mas? Isak Vina ditelepon. Mas, kita masih punya uang di Singapura, kan? Kita masih aman, kan? Bima tidak menjawab. Dia tahu, jika Arini bisa menemukan rekening Vina dan ibunya, hanya masalah waktu sampai dia menemukan rekening di Singapura. Dia kira dia sedang bermain catur, padahal Arini sudah mengambil rajanya bahkan sebelum dia sempat berpikir. Kita hancur, bisik Bima. Surga mereka, dalam sekejap mata, telah berubah menjadi neraka. Ima tidak ingat bagaimana dia bisa kembali ke rumah sakit. Dia mengemudi dalam keadaan linglung, akta cerai dan salinan surat sita jaminan terasa membakar di kursi penumpang. Setiap kata dari Pak Haris terngiang-ngiang di kepalanya, Anda bukan lagi suaminya. Anda bukan lagi pemilik perusahaan. Anda tidak punya apa-apa lagi. Saat dia mendorong pintu kamar VVIP, pemandangan di dalamnya terasa seperti lelucon yang kejam. Ibunya sedang menggendong bayi yang baru lahir, sementara Vina sibuk di ponselnya, mungkin sedang mencari tas bermerek baru untuk merayakan kelahiran putranya. Maaf, Vina menyapanya, senyumnya masih ada, meski sedikit cemas. Bagaimana? Kamu sudah usir orang-orang itu, kan? Pasti salah alamat. Bima, kenapa wajahmu pucat begitu? Bu Wati bertanya, insting keibuannya merasakan ada yang tidak beres. Bima tidak menjawab. Dia berjalan ke ranjang Vina dan melemparkan berkas-berkas itu ke atas selimut sutra. Apa ini? Vina mengambilnya dengan bingung. Bu Wati mendekat, menyerahkan bayi itu ke boksnya, dan ikut membaca dari balik bahu Vina. Vina membaca judulnya dulu, Akta Cerai. Cerai? Bisiknya, menatap Bima. Apa maksudnya ini? Lalu matanya beralih ke dokumen kedua. Sita jaminan. Matanya membelalak ngeri saat membaca nama-nama tergugat, Bima Aditama, Vina Wijaya, Wati. Rekeningku, uang 5 miliar. Kenapa namaku ada di sini? Kenapa rekeningku dibekukan? Pekit Vina, suaranya melengking tinggi, mengabaikan rasa sakit pasca operasinya. Dia tahu, desis Bima, suaranya serak. Arini, dia tahu semuanya. Dari awal. Bagaimana bisa? Raung Bu Wati. Perempuan itu, perempuan licik itu. Dia pura-pura hancur. Dia pura-pura bangkrut, kata Bima, tertawa kering. Saat kita menertawakannya menjual mobil, dia sedang bekerja dengan pengacara. Saat dia menjual rumah ibu,
Itu bukan karena panik. Itu tembakan peringatan. Rumah itu rumahku. Buati terhuyung dan duduk di sofa. Dan rumah kita juga, teriak Vina, air matanya mulai mengalir. Rumah atas nama ibumu itu disita. Uangku juga disita. Mas, jawab aku. Uangku. Habis. Semuanya habis. Bima akhirnya meledak, meninju dinding kamar. Dia mengambil kembali perusahaannya. Dia menggunakan surat kematian palsuku untuk menjadi ahli waris. Dia mengambil alih cangkang kosong itu dan menggunakannya untuk menuntut kita semua atas uang yang aku ambil. Keheningan yang mencekam memenuhi ruangan. Satu-satunya suara adalah napas mereka yang terengah-engah dan gumaman samar dari bayi yang baru lahir. Vina menatap Bima dengan tatapan yang belum pernah dilihat Bima sebelumnya. Bukan cinta, bukan kekaguman, tapi kebencian murni. Kamu bilang dia bodoh, bisik Vina, suaranya bergetar. Kamu bilang dia lemah. Kamu bilang aku aman. Kamu yang bodoh. Jaga mulutmu, bentak Buati. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu tidak menggoda anakku, semua ini tidak akan terjadi. Aku? Vina tertawa histeris. Aku perusaknya? Anakmu yang datang padaku. Dia yang merencanakan semua ini. Dan kamu yang membantunya berbohong. Kamu yang bilang dia mati. Kalian berdua penipu. Cukup, teriak Bima. Tidak cukup, pekik Vina, mencoba duduk tegak meski kesakitan. Lalu sekarang bagaimana? Kita tidak punya rumah. Kita tidak punya uang. Aku baru melahirkan. Kamu mau kita jadi gelandangan? Tuk, tuk, tuk. Pintu kamar diketuk pelan. Seorang perawat masuk dengan senyum ramah, membawa nampan berisi tagihan. Permisi, Pak, Bu. Berhubung ini sudah ganti hari dan bayinya sudah lahir, bagian administrasi menitipkan ini. Total tagihan kamar VVIP dan biaya persalinan sesar. Perawat itu meletakkan sebuah map tipis di meja. Bima, Vina, dan Buati menatap map itu seolah itu adalah sebuah bom. Dengan tangan gemetar, Bima membukanya. Angka yang tertera di sana membuatnya mual. Ratusan juta rupiah. Biaya yang beberapa hari lalu terasa seperti uang receh baginya. Bagaimana kita bayar ini? Bisik Buati, wajahnya pucat pasi. Bima tidak menjawab. Dia merogoh sakunya, mengambil ponsel. Harapan terakhirnya. Singapura, gumamnya. Uang di Singapura. Dia tidak mungkin bisa menyentuh itu. Dia membuka aplikasi bank internasionalnya. Mengetikkan kata sandinya. Menunggu. Layar ponselnya memerah. Rekening dibekukan. Menunggu investigasi atas permintaan terkait atas penipuan. Ponsel itu terlepas dari genggamannya. Selesai. Benar-benar selesai. Arini tidak hanya memotong dahan. Dia telah mencabut akarnya. Mas? Vina menatapnya, harapan terakhir di matanya. Bima hanya menggelengkan kepalanya pelan. Tidak, isak Vina. Tidak. Kita harus pergi dari sini, kata Bima, suaranya kini mati. Kita tidak bisa bayar. Pergi kemana? Jerit Buati. Rumah ibu sudah dijual. Rumahmu di sana? Bima menatap Vina. Dia menatap ibunya. Lalu dia menatap bayi di dalam box, yang baru beberapa jam merasakan kemewahan dunia. Bima mulai melepas jam tangan mewahnya. Ini, katanya pada ibunya. Pergi ke bagian administrasi. Tanyakan apa ini cukup untuk jaminan. Bima? Buati menangis. Pergi, Bu. Buati bergegas keluar. Vina menangis terseduh-seduh di ranjangnya. Tangisannya bukan lagi tangisan manja, tapi tangisan putus asa yang memilukan. Bima memungut akta cerai itu. Dia menatap nama Arini. Dia kira dia telah membunuh Arini secara perlahan, meninggalkannya dalam koma dan kebangkrutan. Tapi ternyata, dialah yang telah mati. Dan Arinilah yang baru saja bangkit dari kubur. Sementara itu, di rumahnya, Arini sedang memasukkan beberapa pakaian Rian ke dalam koper. Bukan koper untuk pindah ke kontrakan, tapi koper untuk liburan. Ponselnya berdering. Pak Haris, bagaimana? Tanyanya tenang.
Sesuai rencana, Bu. Mereka panik. Mereka tidak bisa membayar tagihan rumah sakit. Pak Bima baru saja menyerahkan jam tangan mewahnya sebagai jaminan agar mereka bisa keluar. Rekening Singapura? Tim kami di sana bergerak cepat. Dibekukan pagi tadi, tepat setelah sita jaminan di Surabaya dieksekusi. Bagus. Mereka sudah keluar dari rumah sakit, Bu. Bertiga, ditambah seorang bayi. Mereka baru saja naik taksi. Sepertinya mereka tidak tahu harus kemana. Arini menutup matanya sejenak. Dia tidak merasakan kegembiraan. Dia tidak merasakan balas dendam yang manis. Yang dia rasakan hanyalah kelegaan. Beban yang selama ini menghimpit dadanya akhirnya terangkat. Bagus, Pak Haris. Terima kasih atas kerja keras Anda. Terus pantau rekening-rekening itu. Pastikan setiap rupiah kembali ke perusahaan. Saya mau istirahat dulu. Baik, Bu Arini. Selamat berlibur. Ibu pantas mendapatkannya. Arini menutup telepon. Ibu, sudah selesai? Rian berlari masuk, membawa tas ransel bergambar dinosaurus. Kita jadi ke pantai, kan? Tentu saja, sayang, kata Arini, mengusap kepala putranya. Di atas meja, tergeletak setumpuk foto lama. Foto pernikahan. Foto liburan. Foto Bima sedang menggendong Rian saat Rian masih bayi. Arini mengambil foto-foto itu. Dia menatap wajah pria yang pernah dia cintai. Pria yang meninggalkannya saat dia koma. Pria yang pura-pura mati. Pria yang kini menjadi gelandangan bersama keluarga barunya. Dia tidak merobeknya. Dia tidak membakarnya. Dia hanya berjalan ke kotak barang bekas di sudut ruangan, mengangkat tumpukan majalah lama, dan meletakkan foto-foto itu di bagian paling bawah. Dia menutup kotak itu. Dia menutup buku itu. Ayo, Rian, katanya, senyum tulus pertama dalam berbulan-bulan terbit di wajahnya. Kita mulai kehidupan baru kita. Taksi itu melaju menembus senja kota Surabaya. Di dalamnya, keheningan terasa lebih memekakkan daripada tangisan bayi yang baru lahir. Vina telah berhenti menangis histeris. Kini ia hanya terisak pelan, memeluk erat buntalan kain berisi putranya. Jahitan operasinya berdenyut nyeri setiap kali taksi mengerem. Buati duduk di sudut, matanya menatap kosong keluar jendela, mulutnya tak henti-hentinya bergumam. Ya Tuhan, mimpi apa ini? Bima duduk di depan, di samping sopir, bahunya merosot. Dia, yang beberapa jam lalu adalah seorang raja, kini tak lebih dari seorang buronan. Tujuannya kemana, Pak? Tanya sopir taksi untuk ketiga kalinya, mulai jengkel. Jalan saja dulu, balas Bima. Jalan kemana? Argometernya jalan terus, Pak. Ke ATM terdekat, putus Bima. Masih ada satu harapan. Satu rekening pribadi yang dia buat dengan nama samaran, jauh sebelum rencana besar ini. Rekening darurat. Taksi berhenti di depan sebuah minimarket. Bima turun, langkahnya berat. Dia memasukkan kartu. Mengetikkan PIN. Saldo Anda tidak mencukupi. Dia mencobanya lagi. Kartu Anda telah diblokir atas permintaan bank. Arini, entah bagaimana, perempuan itu, mantan istrinya, telah melacaknya. Dia tidak hanya mengambil apa yang Bima curi. Dia mengambil semuanya. Bima kembali ke taksi dengan wajah pucat. Tidak bisa, desisnya saat Vina menatapnya penuh harap. Semua diblokir. Apa? Jerit Vina, tangisnya meledak lagi. Lalu kita mau kemana? Kita tidak punya rumah. Kita tidak punya uang. Bima. Buati mencondongkan tubuhnya dari belakang. Telepon teman-temanmu. Minta pinjaman. Siapa saja? Bima tertawa kering. Teman? Mereka temanku karena uangku, Bu. Uang yang sekarang sudah tidak ada. Lalu bagaimana kita bayar taksi ini? Tanya Vina panik. Sopir taksi menepi di bawah lampu jalan yang temaram. Dia mematikan mesin. Sudah, Pak, Bu. Saya dengar semuanya. Argometernya sudah 120.000. Kalau tidak bisa bayar, silakan turun. Pak, tolong, Pak, Bima memohon. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan seumur hidupnya. Istri saya baru melahirkan.
Semua orang punya masalah, Pak, kata sopir itu tak acuh. Saya juga harus setoran. Ambil ini. Bima melepas ponsel flagship terbarunya. Ini harganya 20 juta. Ambil saja. Anggap lunas. Sopir itu menatap ponsel itu, lalu menatap Bima. Dia mungkin melihat puluhan penipu sepertinya setiap hari. Saya tidak terima barang, Pak. Saya maunya uang. Kalau tidak ada, turun. Atau saya panggil polisi. Polisi? Kata itu menghantam Bima. Jika polisi datang, identitas palsunya akan terbongkar. Dia bisa dituntut karena pemalsuan kematian. Baik, kami turun, kata Bima. Kalah. Turun, bentak sopir itu. Satu persatu mereka keluar dari taksi. Vina melangkah dengan susah payah, memegangi perutnya. Buati mengomel tanpa henti. Bima adalah yang terakhir. Mereka terdampar di trotoar yang kotor, di depan deretan ruko yang sudah tutup. Taksi itu melesat pergi, meninggalkan mereka dalam kepulan asap knalpot. Malam itu datang dengan cepat. Udara Surabaya terasa panas dan lengket. Bayi Vina mulai menangis lagi, kali ini lebih keras. Dia lapar, isak Vina. Asinya gak keluar, Mas, dia lapar. Bima menatap putranya. Putra yang seharusnya menjadi ahli waris kerajaannya, kini menangis kelaparan di pinggir jalan. Buati duduk di lantai yang berdebu, tak peduli lagi pada harga dirinya. Aku mau pulang, ratapnya. Aku mau pulang ke rumahku. Rumahmu sudah dijual, Bu, bentak Bima, frustrasinya memuncak. Arini menjualnya. Kita tidak punya apa-apa. Mereka bertiga terdiam, hanya suara tangis bayi dan deru lalu lintas yang mengisi malam. Bima melihat ke seberang jalan. Sebuah warung nasi Padang sederhana masih buka. Bau gulai dan rendang melayang, membuat perut Bima yang kosong terasa perih. Dia menelan ludah. Menelan sisa-sisa harga dirinya yang terakhir. Tunggu di sini, katanya. Dia menyeberang jalan, masuk ke warung itu. Seorang ibu parubaya sedang membersihkan etalase. Bu? Bima memulai, suaranya serak. Saya minta sebungkus nasi. Saja. Istri saya di seberang, baru melahirkan. Bayinya kelaparan. Dompet saya ketinggalan. Ibu pemilik warung menatapnya curiga. Pakaian Bima mahal, tapi wajahnya wajah orang putus asa. Nggak bisa, Mas. Beli ya bayar, katanya ketus. Tolong, Bu. Saya bisa cuci piring. Apa saja? Mohon Bima. Ibu itu mendengus. Cuci piring? Piring sudah beres. Pergi sana, Mas. Jangan ganggu orang mau tutup. Bima diusir. Dia, Bima Aditama, yang biasa menghabiskan puluhan juta untuk sekali makan malam, kini diusir saat meminta sebungkus nasi. Dia kembali ke trotoar. Vina dan ibunya menatap penuh harap. Bima hanya menggelengkan kepala. Harapan itu padam. Vina menatap Bima dengan nanar. Bahkan sebungkus nasi pun kamu gak bisa dapatkan, bisiknya, tak percaya. Kamu bilang aku akan jadi ratu. Lanjut Vina, suaranya kini dingin. Kamu bilang Arini bodoh. Kamu bilang kita akan hidup bahagia. Ini bahagia? Vina, diam. Vina menjerit, memukul-mukul dada Bima. Kamu menghancurkan hidupku. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Bima hanya diam, membiarkan Vina meluapkan amarahnya. Dia tidak punya tenaga untuk melawan. Dia tidak punya apa-apa lagi. Kita harus bagaimana, Bima? Tanya Buati, tangisnya sudah kering. Bima menatap lampu jalan yang berkedip-kedip. Dia tidak tahu. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia benar-benar tidak tahu. Ratusan kilometer jauhnya, di sebuah resor mewah di tepi pantai, suara tawa anak kecil terdengar riang. Lagi, Bu. Ayo kejar ombaknya. Seru Rian, berlari di atas pasir putih yang lembut. Arini tertawa, mengejar putranya. Rambutnya tergerai, diterpa angin laut. Wajahnya, yang dulu pucat, kini mulai merona sehat. Hati-hati, sayang. Dia duduk di kursi malas, menyesap air kelapa muda. Dia baru saja mematikan ponselnya. Pak Haris sudah memberinya laporan terakhir. Ketiga buronan itu terakhir terlihat di terminal bus,
mungkin mencoba kabur keluar kota. Itu tidak penting lagi. Yang penting adalah Rian. Yang penting adalah kebebasan ini. Dia melihat Rian berlari ke arahnya, memeluknya erat. Ibu, Rian sayang ibu. Rian senang sekali di sini. Arini memeluk putranya erat. Ibu juga sayang Rian. Sangat. Dia telah menutup buku lama itu. Dia tidak peduli lagi pada neraka yang sedang dijalani para pengkhianat itu. Karena dia, akhirnya, telah menemukan surganya sendiri. 1 tahun telah berlalu. 1 tahun sejak hari di mana sebuah taksi menurunkan 3 orang putus asa di trotoar Surabaya. 1 tahun sejak Arini dan Rian berlarian di pantai, merayakan kebebasan mereka. Di lantai 20 sebuah gedung pencakar langit di Jakarta, Arini berdiri di depan jendela kaca raksasa di ruang kantornya. Di bawah, kota terbentang sibuk, penuh energi. Ini adalah kantor pusat baru PT Gemilang Karsa. Perusahaan yang Bima tinggalkan sebagai cangkang kosong, kini telah ia bangun kembali dari puing-puing. Dengan bukti penggelapan yang dia miliki, Arini, melalui Pak Haris, berhasil membatalkan utang-utang fiktif yang diciptakan Bima. Dia menyuntikkan dana pribadinya yang tersisa, bekerja siang dan malam, merestrukturisasi total, dan memimpin dengan tangan yang kokoh. Dia bukan lagi Arini yang rapuh. Dia adalah seorang direktur utama. Pintu kantornya diketuk. Siap, Bu. Sandra masuk, kini menjadi mitra bisnis resminya yang mengelola divisi gaya hidup perusahaan. Di belakangnya, Pak Haris tersenyum, memegang map. Laporan kuartal ini, kata Pak Haris, meletakkannya di meja. Laba bersih naik 40%. Semua aset yang di Singapura sudah berhasil ditarik kembali. Kasus perdata terhadap Nona Vina dan Ibu Wati sudah final. Semua uang mereka, yang berasal dari perusahaan, telah disita dan dikembalikan ke kas perusahaan. Kerja bagus, Pak Haris, kata Arini, suaranya tenang dan penuh wibawa. Pak Haris berdeham, Pak Bima dan keluarganya mereka tidak pernah mengajukan banding. Mereka menghilang begitu saja. Itu sudah tidak penting lagi, kata Arini. Dia benar-benar tidak peduli. Dia telah melakukan apa yang perlu dia lakukan, mengambil kembali apa yang menjadi haknya dan hak Rian. Apa yang terjadi pada mereka setelah itu adalah konsekuensi yang harus mereka tanggung sendiri. Setelah rapat singkat itu selesai, Arini duduk sendirian di mejanya. Dia membuka laci, mengambil sebuah bingkai foto. Bukan foto Bima, tapi foto Rian yang tersenyum lebar, mengenakan seragam barunya di sekolah internasional. Rian tumbuh menjadi anak yang cerdas, ceria, dan yang terpenting, dia tidak lagi menanyakan soal ayahnya. Sebuah email masuk ke laptopnya. Dari Pak Tora, sang penyelidik swasta. Ini adalah email yang tidak dia minta. Subjek, laporan penutup, sekadar informasi. Arini ragu sejenak. Sebagian dirinya ingin mengabaikannya. Tapi dia perlu tahu. Bukan karena dendam, tapi untuk benar-benar menutup buku. Dia membukanya. Isinya singkat. Pak Tora, atas inisiatifnya sendiri, telah melacak jejak mereka. Bima, Vina, dan Bu Wati telah kabur ke sebuah desa kecil terpencil di Jawa Tengah, tempat yang mereka pikir tidak akan bisa dilacak oleh siapapun. Laporan itu menyakitkan dalam kejujurannya. Bima, tanpa koneksi dan modal Arini, hanyalah pria arogan yang tidak memiliki keahlian apa-apa. Dia mencoba menipu beberapa warga lokal, namun gagal total. Dia kini menjadi pengangguran yang menghabiskan hari-harinya di warung kopi, berutang, dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Bu Wati, yang terbiasa hidup dilayani, kini tinggal di rumah kontrakan petak yang sempit dan pengap. Stres dan rasa malu membuatnya sakit-sakitan. Dia menghabiskan hari-harinya mengomel dan meratapi nasibnya, menyalahkan Vina atas semua kehancuran ini. Dan Vina, nasibnya mungkin yang paling tragis. Kecantikannya luntur dengan cepat, terkuras oleh kemiskinan, kelelahan mengurus bayi, dan kebencian. Dia dan Bima bertengkar setiap hari, saling melempar caci maki. Surga yang dijanjikan Bima telah menjadi neraka yang paling buruk. Mereka terikat bersama bukan oleh cinta, tapi oleh kehancuran bersama. Di bagian bawah email, ada satu foto buram, diambil dari jarak jauh. Bima, kini kurus kering dan tampak jauh lebih tua, sedang berjongkok di depan rumah petak itu,
merokok. Di pintu, Vina berdiri menggendong anak mereka yang tampak kurus, meneriaki Bima. Di sampingnya, Bu Wati duduk di kursi plastik, menatap kosong ke jalanan berdebu. Lihatlah kehancuran kalian. Arini menatap foto itu lama. Wajah-wajah yang dulu sangat dia kenal, satu dia cintai, satu dia hormati, kini begitu asing. Begitu menyedihkan. Dia tidak merasakan kemenangan. Dia tidak merasakan amarah. Dia hanya merasakan kasihan. Dan kemudian, tidak ada apa-apa. Dia memindahkan kursornya ke tombol hapus. Klik. Email itu hilang selamanya. Arini berdiri, merapikan blazernya. Dia melihat pantulannya di kaca. Seorang wanita kuat. Seorang ibu. Seorang penyintas. Ponselnya berdering. Nada dering khusus yang dia pasang untuk Rian. Halo, jagoan ibu. Sapanya, suaranya langsung berubah hangat. Ibu, sudah selesai kerjanya? Janji, ya. Es krim, suara Rian terdengar ceria di seberang. Arini tersenyum, senyum yang tulus dari hatinya. Tentu saja, sayang. Ibu sedang dalam perjalanan. Ibu jemput kamu sekarang. Dia mengambil tasnya, melangkah keluar dari kantornya yang megah. Dia tidak lagi melihat ke belakang. Kenangan tentang suami yang mengkhianatinya, yang pura-pura mati, dan mertua yang bersekongkol, telah dia kubur dalam-dalam. Jauh lebih dalam dari makam palsu manapun. Buku itu telah ditutup. Kini, yang ada hanya dia, Rian, dan masa depan cerah yang terbentang di hadapan mereka. 5 tahun kemudian, langit Jakarta sore itu berwarna oranye keemasan. Di sebuah penthouse yang lapang dengan pemandangan kota 360 derajat, suara tawa riang menggema. Ini bukan lagi rumah lama yang penuh kenangan pahit, melainkan istana baru yang Arini bangun di atas fondasi kekuatannya sendiri. Ibu, lihat, Om Haris membawakanku drone baru. Rian, kini seorang remaja laki-laki berusia 11 tahun yang tinggi dan tampan, berlari ke arah Arini. Ia baru saja merayakan kelulusannya dari sekolah dasar dengan nilai terbaik. Wajahnya cerah, matanya memancarkan kecerdasan dan, yang terpenting, kedamaian. Tak ada lagi bayang-bayang kebingungan atau ketakutan di matanya. Wah, canggih sekali, puji Arini, mengusap kepala putranya. Pak Haris, yang kini bukan hanya pengacara tapi sudah menjadi sahabat keluarga, tertawa. Dia pantas mendapatkannya. Selamat ya, jagoan. Om bangga padamu. Di sudut lain, Sandra sedang berbincang dengan beberapa rekan bisnis Arini, merayakan kesuksesan terbaru perusahaan. PT Gemilang Karsa kini menjadi salah satu pemain utama di industri garmen nasional, dengan 2 pabrik baru dan lini busana yang merambah pasar internasional. Arini, dalam balutan gaun sederhana namun elegan, adalah pusat dari semua itu. Dia bukan lagi janda yang berduka. Dia bukan lagi wanita yang tersakiti. Dia adalah Arini. Seorang ibu, seorang pemimpin, seorang pemenang. Kadang aku masih tidak percaya, bisik Sandra, menghampiri Arini di balkon, membawakan segelas jus. Melihatmu sekarang dan mengingatmu 5 tahun lalu. Kita, potong Arini lembut, tersenyum. Kita semua kuat, San. Kita hanya tidak tahu seberapa kuat sampai kita diuji. Pandangan Arini beralih pada Rian, yang sedang asyik menjelaskan cara kerja drone-nya kepada Pak Haris. Dia adalah segalanya. Seluruh perjuangan itu, sepadan. Buku tentang Bima, Bu Wati, dan Vina telah lama ia tutup. Begitu rapat, hingga debu pun tak bisa masuk. Di tempat lain, di sebuah kota kecil yang panas dan berdebu, di sebuah kios bensin eceran yang kumuh di pinggir jalan lintas provinsi, seorang pria kurus dengan kaos kotor sedang menuangkan bensin ke dalam botol bekas air mineral. Wajahnya cekung, rambutnya menipis, dan batuk kering terus-menerus mengguncang tubuhnya. Dia tampak 15 tahun lebih tua dari usianya. Dia adalah Bima. Uang haram itu telah lama habis. Tanpa ijazah asli, yang tertinggal bersama Arini, tanpa koneksi, dan dengan harga diri yang hancur, dia terdampar. Dia dan sisa keluarganya pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain, dikejar utang, sampai akhirnya terdampar di kota kecil ini. Bima? Suara melengking itu datang dari dalam rumah petak di belakang kios. Vina keluar,
menggendong seorang anak laki-laki kurus berusia 5 tahun, Dani. Vina yang dulu cantik dan modis kini sirna. Wajahnya kusam, penuh garis-garis kelelahan, dan matanya selalu menyiratkan kemarahan yang tak kunjung padam. Uang belanja mana? Beras habis. Susu Dani habis. Kamu mau anakmu mati kelaparan? Belum ada yang beli bensin hari ini, balas Bima ketus. Kamu pikir aku simpan uang? Itu urusanmu. Dulu kamu janji aku jadi ratu. Lihat aku sekarang. Aku seperti babu. Lebih buruk dari babu. Diam kamu, bentak Bima, amarahnya meledak. Ini semua juga gara-gara kamu. Gara-gara ibuku. Kalau kalian tidak serakah, kita tidak akan begini. Gara-gara kami. Kamu yang merencanakannya. Kamu penipu. Kamu pembohong. Pertengkaran itu adalah musik latar harian mereka. Dani, putra mereka, hanya diam mematung, memeluk kaki ibunya, matanya penuh ketakutan. Dia adalah anak yang tumbuh dalam kebencian dan penyesalan. Dari dalam rumah petak, terdengar suara rintihan. Bima rumahku. Arini jahat. Arini mengambil rumahku. Itu suara Buati. Dia terduduk di dipan kayu yang reyot. Akibat shock kehilangan segalanya, ditambah stres hidup dalam kemiskinan, pikirannya telah lama terguncang. Dia menghabiskan hari-harinya dalam linglung, bergumam tentang rumahnya yang telah dijual dan menantunya yang jahat, tanpa menyadari bahwa putranya lah akar dari semua kehancuran itu. Bima memegangi kepalanya yang pusing. Ini adalah nerakanya. Setiap hari, ia disiksa oleh jeritan istrinya yang membencinya, rintihan ibunya yang gila, dan tatapan takut putranya. Di atas meja kasir kiosnya yang reyot, tergeletak sobekan koran lama yang dipakai sebagai pembungkus. Di sobekan itu, sebuah foto kecil menarik perhatiannya. Wajah seorang wanita cantik dan berwibawa. Arini. Judul di bawahnya terbaca, Arini sukses membawa PT Gemilang Karsa tembus pasar Eropa. Bima meremas sobekan koran itu hingga hancur di tangannya. Dia menatap ke seberang jalan yang berdebu. Dia teringat hari di restoran itu. Hari di mana Rian melihatnya dan berteriak, "Itu ayah." Dia teringat bagaimana dia dan ibunya menertawakan Arini, menganggapnya halusinasi. Kini Bima sadar. Dialah yang selama ini hidup dalam halusinasi. Dia pikir dia adalah seorang raja, padahal dia tak lebih dari bayangan yang bergantung pada cahaya istrinya. Saat Arini mematikan cahaya itu, Bima pun lenyap, ditelan kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, di penthouse-nya, Arini sedang menyelimuti Rian. "Ibu," panggil Rian tiba-tiba, suaranya pelan. "Iya, sayang?" "Tadi di pesta, Om Sandra bilang aku hebat karena bisa kuat setelah kejadian dulu." Arini terdiam, tangannya berhenti bergerak. Aku tidak terlalu ingat ayah, Bu. Aku hanya ingat dia di foto. Dan hari itu di restoran. Wajahnya yang marah. Arini duduk di tepi ranjang. "Itu sudah lama sekali, Rian. Apakah ayah orang jahat?" Ini adalah pertanyaan yang Arini tahu suatu saat akan datang. Dia menarik napas panjang, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Ayahmu," katanya, menatap mata Rian, "adalah orang yang membuat pilihan yang sangat buruk. Pilihan yang egois, yang menyakiti ibu, dan menyakitimu. Dia tersesat." "Jadi dia jahat?" "Dia menjadi jahat karena pilihannya, sayang. Tapi yang penting bukan itu. Yang penting adalah, kita tidak membiarkan pilihan buruknya menentukan hidup kita. Ibu memilih untuk bangkit. Dan kamu memilih untuk tumbuh jadi anak yang hebat. Itulah yang berharga." Rian tersenyum. "Aku sayang ibu. Ibu lebih sayang kamu." Arini mengecup kening putranya, mematikan lampu, dan menutup pintu kamarnya pelan. Dia berjalan ke balkon. Gemerlap lampu kota Jakarta terbentang di hadapannya seperti hamparan permata. Udara malam terasa sejuk. Dia tidak lagi memikirkan Bima. Dia tidak lagi memikirkan Vina atau Buati. Mereka bukan lagi bagian dari dunianya. Mereka hanyalah gema dari masa lalu yang telah lama hilang, tertelan oleh kebisingan hidupnya yang baru dan bahagia. Arini memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan kedamaian. Dia telah memenangkan perang.
Dan yang terpenting, dia telah memenangkan kembali hidupnya.